Bebas, karya Mesyila Guntari Bahtiar dan dibacakan oleh penulis sendiri. Cahaya matahari menyapa lembut mengintip dari jendela. Sang empu yang sedang terlelap pun terganggu mimpinya. "Nadine, bangun nak!" teriak ibu dari luar kamar. Aku dengan malas membuka mataku dan mengangkat badanku yang cukup berisi ini. "Iya bu," balasku. Perlahan aku membenarkan posisi kakiku lalu bertumpu pada kursi roda di depanku. Kuangkat kakiku perlahan untuk duduk di kursi roda. Ya, aku Nadine, seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun penyandang disabilitas sejak 10 tahun yang lalu. Aku tidak cacat dari lahir. Ibu bilang aku mengalami kecelakaan motor saat aku berusia 6 tahun. Aku tidak ingat jelas kapan dan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Aku sudah tahu kejadian itu dengan diceritakan oleh ibu. Intinya, aku kecelakaan motor dengan bapak dan mengalami kelumpuhan di bagian kaki. Pada kejadian itu bukan hanya aku yang terkena dampaknya, bapak juga. Bapak sempat dirawat di rumah sakit selama seminggu dan sekarang tangan bapak yang sebelah kanan sedikit sulit untuk digunakan melakukan hal berat. Sekarang aku menuju ruang makan menghampiri ibu. Di atas meja makan sudah ada bubur dan obat rutinku. Ibu yang sedang menata sayur di kulkas berkata kepadaku, "Sarapan, Din, itu sudah ibu siapkan bubur di meja. Obatnya jangan lupa diminum juga ya." "Iya bu," balasku. Setelah selesai makan, dan sekarang sudah pukul 8 pagi, aku memilih untuk mandi terlebih dahulu. Karena pukul 10 nanti aku akan ada kelas matematika dan bahasa Indonesia. Itu rutinitasku sehari-hari. Aku tidak sekolah di sekolah umum, tapi aku homeschooling sejak umur 6 tahun, sejak kecelakaan itu. Selesai kelas, aku memilih untuk tidur siang, kurang lebih 2 jam. Pukul 4 sore ini, aku bangun dari tidur siangku dengan lemas. Aku merasa bosan dengan kehidupanku yang cukup monoton. Tidak memiliki teman, selalu di rumah, tidak bebas bergerak, selalu saja begini. Karena bosan, aku memilih untuk menyiram tanaman di halaman rumahku sambil melihat sekeliling daerah rumahku. Di sela-sela menyiram, aku melihat tetangga laki-lakiku. Dari perawakannya, dia seumuran denganku. Aku sudah beberapa kali melihat dia melewati rumahku, karena memang rumahnya tepat di depan rumahku. Setiap aku ingin berkenalan dan menyapanya, ibu selalu melarangku dan berkata bahwa orang-orang seperti dia adalah orang yang jahat. Tidak boleh diajak berkenalan, bahkan diajak berteman. Aku sedikit muak dengan segala larangan yang ibu buat setiap aku ingin menyentuh dunia luar. Mumpung ibu sedang ada di dalam dan aku sendiri di halaman, oleh karena itu aku beranikan diri menyapanya. "Halo," sapaku. "Oh, hai," sautnya. Aku senang sekali sekarang. Ternyata dia mau membalasku. Dia menghampiriku karena mungkin dia lihat dari aku yang duduk di kursi roda akan lebih susah untuk menghampirinya. "Kamu yang rumahnya di depan sana kan?" tanyaku. "Ah, iya itu rumahku." Sebelumnya nama kamu siapa?" balasnya. "Aku Nadine. Kamu?" kataku sambil menjabatkan tanganku. "Aku Andre. Kamu udah lama kan ya di sini? Aku beberapa kali lihat kamu, walau gak berani nyapa sih, soalnya kamu kelihatan tertutup gitu," ucapnya. "Enggak kok, aku pengen bersosialisasi, cuman malu aja," balasku. "Wah, kalau gitu bisa dong kapan-kapan kita main. Kebetulan aku punya temen daerah sini juga. Nanti gabung aja sama kita," ajaknya. Di tengah-tengah obrolan kita, ibuku melihat aku dan Andre yang sedang mengobrol di depan rumah. Ibu menghampiri kami dengan emosinya. "Nadine, sama siapa itu kamu?" Aku terkejut dengan teriakan ibu pun. Aku panik dan menyuruh Andre untuk cepat-cepat pergi dari sini. Maaf, kayaknya ibu aku marah. Nanti lagi ya," kataku sambil menuju ke dalam rumah dan meninggalkan Andre yang terlihat bingung. "Dia hanya menanyakan jalan saja, Bu, ke aku. Tadi dia nyasar," belaku. "Jangan kamu sekali-kali punya teman dari luar ya. Bahkan kita gak ada yang tahu mereka pikirannya bagaimana ke kamu," ujar ibu. "Iya, Bu," jawabku. Aku sedikit kesal dengan ibu. Jadi,
Malam ini aku merasa sedih dan malas untuk beraktivitas. Akhirnya, aku memilih untuk menonton film saja di kamarku sendiri. Tiba-tiba hujan turun. Petir besar bergemuruh di langit luar. Aku yang sedikit takut pun membuka sedikit pintu kamarku agar tidak merasa sendiri di kamar. Di sela pintu kamar, aku bisa melihat ternyata kedua orang tuaku sedang berantem. Aku tidak bisa dengar apa yang mereka bicarakan karena gemuruh hujan di luar. Tapi aku bisa sedikit tahu bahwa mereka berantem mengenai diriku. Dari bapak yang marah ke ibu karena tidak suka dengan suatu hal yang ibu lakukan, dan ibu yang menangis membela dirinya. Aku bingung, haruskah aku melerai mereka atau aku pura-pura tidak tahu saja? Karena aku tidak cukup berani untuk melerainya. Aku memutuskan untuk tidak ikut campur dan melanjutkan aktivitas menonton filmku. Tanpa disadari, malam itu aku tertidur dengan kondisi TV di kamarku yang masih menyala. Keesokan harinya, hari ini, tepat hari Sabtu, aku tidak ada kelas homeschooling. Jadi, aku berencana untuk menyiram tanaman di halaman rumah sambil menunggu siapa tahu Andre akan lewat dan itu akan jadi kesempatan untukku mengobrol dengannya. Sebelum itu, siang ini aku juga harus ikut ke ibuku ke apotek langganan ibu yang biasa untuk membeli obat rutinku. Sesampainya di apotek, seperti biasa ibu membeli obat yang sama, hanya butuh waktu 10 menit untuk membeli obat tersebut. Setelah itu kami kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung bilang ke ibu bahwa aku ingin menyiram tanaman. Ibu, aku menyiram tanaman dulu ya, keburu maghrib, ujarku. Oh iya dek, sana. Sambil menyiram, aku sambil melirik ke sana kemari, mencari keberadaan Andre yang tak kunjung terlihat. Biasanya jam segini adalah jam di mana Andre berkeliaran. Aku cukup bosan karena tidak kunjung melihat Andre. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyudahi kegiatan menyiramku. Karena aku cukup sedih dan putus asa bahwa hari ini aku tidak bisa mengobrol dengan teman baruku. Nadine, panggil Andre. Aku yang sedang fokus mematikan keran pun terkejut senang. Akhirnya aku jadi ngobrol dengan Andre hari ini. Setidaknya ekspektasiku tidak pupus hari ini. Andre, balasku. Kamu dari mana aja? Aku kira kamu tidak di rumah hari ini. Karena rumah kamu terlihat sepi banget dari tadi, ujarku. Oh, tadi aku habis dari rumahnya Adit. Di blok sana, di rumah aku emang lagi gak ada orang dari pagi. Jadi sepi deh, kata Andre. Lalu aku berkata, oh alah, oh iya, aku boleh gabung main sama kamu dan teman-teman yang lain kan? Aku mau ikut dong, nanti kapan-kapan ajak aku aja ya, kabarin. Oh iya boleh banget, nanti kalau kami main, aku samperin kamu aja ya, balas Andre senang. Jangan samper aku deh, janjian langsung aja ke aku. Soalnya ibu aku suka marah kalau aku disamper, apalagi sama cowok. Jawabku dengan resah. Oh oke deh, aku duluan ya, udah sore juga harus mandi, keburu dicariin sama mama, kata Andre sambil menunjuk arah rumahnya. Oh iya, makasih Andre, balasku. Sama-sama Din. Tanpa aku sadari, ternyata dari tadi ibu memperhatikan dan mendengarkan percakapanku dan Andre. Aku cukup terkejut ketika balik ke belakang masuk menuju pintu rumah. Sudah ada ibu yang menatap ke arahku dengan penuh emosi. Oh, bagus, udah berani ngebantah ibu. Ngobrol sama cowok gak dikenal. Udah janjian juga lagi, ucap ibu dengan nada tinggi. Aku kenal dia kok bu, dia anak baik. Rumahnya juga di depan sini, belaku. Mana kamu tahu dia baik atau enggaknya? Kamu ngobrol sama dia aja baru di depan sini. Lanjut marah ibu. Ibu kenapa sih? Apa-apa aku dilarang ini itu. Jelas-jelas aku sudah besar. Tahun depan aku sudah bikin KTP. Soal aku berteman aja susah banget. Apa-apa gak boleh. Aku kan juga mau punya temen. Jawabku dengan menahan tangis. Ibu tuh tahu apa yang terbaik buat kamu. Kalau ibu ngelarang berarti ada yang gak baik. Jangan apa-apa ngebantah ibu mulu. Amarah ibu semakin melonjak. Sejak kapan aku ngebantah ibu? Aku selama ini 10 tahun ini udah nurutin semua kemauan ibu. Dari aku yang gak boleh main keluar, aku harus homeschooling, aku harus minum obat yang gak enak setiap hari. Kurang nurut apa aku sama ibu? Akhirnya, air mataku pecah luruh membasahi pipi. Oh, jadi sekarang kamu udah bisa hitung-hitungan sama ibu. Dia jadi siapa kamu begitu? Cowok itu, yang tadi. Lihat, kamu baru kenal dia aja udah berani ngelawan ibu begini.
Ibu marah sampai menunjuk-nunjuk ke arah diriku. Terserah ibu, aku capek harus dikekang mulu sama ibu. Aku juga mau ngerasain rasanya bebas kayak anak seumuran aku di luar sana. Aku berkata sambil pergi meninggalkan ibu menuju ke dalam kamar. Sebelum aku masuk ke kamar, ibu menjawabku. Kamu tuh gak bisa kayak anak seumuran kamu yang di luar sana. Kamu tuh beda. Kamu itu cacat. Gemetar tubuhku ketika mendengar ibu berkata begitu. Dengan tangis yang makin pecah, aku membanting pintu kamarku. Ibu yang menyadari akan omongannya yang berlebihan pun ikut menangis, menyesali apa yang telah ibu katakan. Dengan sesal hati, ibu menghampiri aku ke depan kamar dan mengetuk pintuku. Nadine, maaf nak. Tadi ibu kelewat emosi nak. Maafin ibu ya. Mohon ibu dari balik pintu kamarku. Aku yang masih menangis berlarut pun tidak menjawab panggilan ibu dan memilih menelungkupkan mukaku ke bantal agar suara tangisku tidak terdengar sampai luar. Tanpa aku sadari dalam tangisku, aku pun tertidur lelap. Di pagi harinya, aku bangun dengan muka sembab dan lemas. Aku tidak bersemangat hari ini, bahkan aku malas untuk keluar kamar. Akhirnya, aku memutuskan untuk mandi dahulu baru keluar kamar. Selesai mandi, aku memutuskan keluar kamar tanpa menyapa kepada ibu. Bahkan, aku tidak mau berbicara kepada ibu. Aku malas. Ibu yang tahu aku masih marah pun mencoba untuk berbaikan denganku. Adek, maaf, semalam maafin ibu ya. Ibu kebawa emosi sampai keterlaluan. Ibu juga kemarin marahin adek karena ibu tahu yang terbaik buat adek. Ibu gak mau kalau adek kenapa-kenapa, ucap ibu dengan pelan. Tapi adek capek bu, dikekang mulu. Adek juga pengen punya teman. Adek juga bisa kok bedain yang mana yang baik dan yang buruk, balasku. Iya ibu tahu, maafin ibu kalau ibu masih suka ngekang adek. Tapi tunggu ya dek sampai kamu dewasa. Ibu mau kamu tetap di bawah pengawasan ibu selama kamu masih di umur segini. Ibu gak mau ibu menyesal di kemudian hari. Iya bu, adek ngerti. Tapi tolong izinin adek ya bu buat tetap ngobrol sama Andre sesekali, ucapku dengan memohon. Iya boleh, tapi ada batasannya ya dek, harus di depan rumah dan itu juga harus ada ibu di rumah. Ibu memberi kesepakatan. Iya bu, siap, balasku. Karena moodku sudah membaik hari ini, jadi aku memutuskan untuk menunggu Andre di depan rumah. Dan gak lama aku nunggu Andre pun lewat. Dre, panggilku. Din, balas Andre sambil menghampiriku. Maaf ya, kemarin jadi ninggalin kamu tiba-tiba, ucapku dengan penuh rasa salah. Oh iya Din, gak apa-apa kok, aku ngerti. Maklum Andre. Aku cukup terbawa suasana dengan Andre. Tidak terasa matahari telah terbenam. Andre pun berpamitan dan aku masuk kembali ke dalam rumah. Malam ini aku bertujuan untuk mengerjakan tugas sekolahku. Karena esok adalah hari Senin, di mana aku harus kembali homeschooling. Karena tugasku ini cukup banyak, jadilah aku bergadang malam ini. Pada pukul 1 malam, aku yang kehausan dan gabut pun pergi ke dapur untuk mencari cemilan. Ibu dan bapakku pasti sudah tidur jam segini. Saat aku tiba di dapur, aku tidak sengaja melihat laci yang biasanya tertutup terbuka. Karena aku penasaran, aku akhirnya lihat. Dan ternyata di dalam sana ada obat yang selama ini aku minum. Kalau diingat-ingat, aku tidak pernah tahu selama ini jenis obat apa yang aku minum dan apa gunanya untuk tubuhku. Sampai saat aku lihat di tablet obat tersebut bahwa obat itu tertulis dog supplement. Aku terkejut. Mana mungkin selama ini aku meminum obat anjing. Pasti ada yang salah di sini. Tapi ini memang benar-benar obat yang biasa aku minum. Karena tidak ingin berpikir lebih jauh, akhirnya aku memilih untuk kembali ke kamar dan lanjut untuk tidur saja. Keesokan harinya, aku masih kepikiran dengan apa yang aku temukan semalam. Akhirnya aku mencoba menanyakan saja kepada ibu. Siapa tahu ibu memang salah beli obat. Ibu, kalau boleh tahu obat yang biasa aku minum itu namanya apa ya bu? Tanyaku. Oh, itu hanya vitamin biasa aja kok dek. Biar imun kamu gak turun, jawab ibu. Aku tambah bingung di sini. Jadi selama ini obat yang aku minum itu hanyalah vitamin, bukan obat yang memang aku wajib minum. Tapi kenapa ibu selalu memastikan aku minum obat itu terus? Apakah imunku selemah itu? Dengan rasa penasaranku ini, akhirnya aku mencoba untuk tidak meminum vitamin tersebut selama 2 hari, tanpa sepengetahuan ibu. Anehnya, tubuhku baik-baik saja. Bahkan, aku merasa lebih bugar
Dan kakiku juga terasa lebih berat, terasa bisa aku gerakan. Pikiran aneh ini terus berputar di otakku. Aku tidak mau berpikir aneh-aneh kepada ibu. Di hari ketiga, aku coba untuk tidak meminumnya lagi, tanpa sepengetahuan ibu. Naasnya, aku ketahuan oleh ibu. Ibu marah besar. Berapa lama kamu udah gak minum obat ini, hah? Jawab ibu. Marah ibu dengan nada tinggi. Emang kenapa sih bu? Itu kan hanya vitamin. Aku juga 2 hari ini tidak minum itu baik-baik saja kok. Aku menyesal, karena aku sudah membongkar diriku sendiri. Oh, jadi sudah 2 hari. Kamu makin lama dibiarin kok jadi makin nakal begini. Meluap emosi ibu. Sudah, habis ini kamu gak boleh lagi berteman dengan temanmu yang bernama Andre itu. Dia pasti yang bikin kamu jadi nakal begini. Apa kata ibu? Kalau sudah ada orang luar, pasti akan ada yang tidak benar. Lanjut ibu. Apa sih bu? Kok dia jadi bawa-bawa Andre gitu? Dia aja gak tahu sama sekali soal ini. Kenapa ibu jadi ikut nyalahin dia? Belaku. Tuh, sekarang kamu aja udah bisa-bisanya ngebela dia kayak gitu. Abis ini kamu gak boleh main lagi sama dia. Ibu hukum kamu karena udah nakal. Kamu gak boleh keluar pintu rumah selama seminggu. Tegas ibu. Aku marah, kesal, sedih. Dengan semua perasaan ini, aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Setelah kejadian itu, aku benar-benar jarang keluar kamar. Aku hanya keluar untuk makan. Sisanya, aku lakukan di kamar. Bahkan untuk sekedar ngobrol dengan ibu saja aku malas. Sampai di mana hari Sabtu, jadwal ibu membeli obatku. Aku ikut dengan ibu karena memang di rumah tidak ada orang dan aku tidak bisa ditinggal sendiri. Sesampainya di area ruko apotek, ibu bilang ingin ke toilet dulu sebentar. Oleh karena itu, aku di sini sekarang di depan apotek sambil menunggu ibu. Karena ibu cukup lama, tiba-tiba terlintas di otakku. Bagaimana jika aku menanyakan langsung ke apotekernya obat apa sebenarnya obat yang selama ini aku minum? Dengan terburu-buru, aku masuk ke dalam apotek dan menanyakan apa obat yang biasa ibu aku beli. Apotekernya menjawab, oh ini dok, suplemen dek. Gemetar tubuhku, aku sempat tidak percaya. Aku tanya kembali, apa efeknya jika dikonsumsi oleh manusia? Ia menjawab, kelumpuhan. Wajahku pucat pasi sekarang, gemetar takut, kaget, sangat kaget. Pikiran pun kemana-mana. Hanya satu hal yang ada di otakku. Ibu jahat. Di saat seperti ini, ibu datang dengan wajah panik, ketakutan, dan mengejarku. Aku yang sudah kalut akan rasa takut pun kabur dari kejaran ibu. Aku mengeluarkan seluruh tenagaku untuk kabur. Sampai saat aku menyeberangi jalan, ibu tetap mengejarku. Dan ketika aku lihat ke arah belakang, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu tertabrak truk. Ibu meninggal di tempat. Sejak saat kejadian itu, aku tinggal bersama ayah dan nenek sekarang. Aku marah, sedih, dan takut bersamaan kepada ibu. Tapi memang sudah takdirnya begini. Ayah pun cerita kepadaku bahwa ibu memiliki traumanya sendiri akan masa lalunya. Oleh karena itu, aku yang terkena imbasnya. Tapi, dari kejadian itu, aku belajar banyak hal. Aku selalu hati-hati, berpikir jernih, dan juga tidak mudah percaya dengan orang. Ibu memang jahat kepadaku, tapi ibu juga yang sudah merawatku sampai aku sebesar ini dan melindungiku dari pandangan ibu yang berbeda itu. Itu semua sudah berlalu. Aku sudah hidup seperti anak seumuranku sekarang. Aku sudah bisa jalan kembali. Aku melanjutkan sekolahku ke sekolah umum. Aku sudah banyak teman. Bahkan aku sudah bisa bermain dengan teman-temanku tanpa rasa kekang. Aku bebas.